minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pemirsa Bungo TV rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Ia telah memberikan kepada kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat. Apabila lautan dijadikan tinta, ranting-ranting dijadikan penanya, dan daun-daunan dijadikan bukunya, niscaya tidak akan cukup untuk menulis nikmat tersebut. Alangkah banyaknya. Buat langkah yang kedua kalinya, salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, penyejuk di kala panas, penghangat di kala dingin, penerang di kala gelap, intan permata, imam di waktu sholat, panglima di waktu perang, yakninya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Buat langkah yang ketiga kalinya, berdirinya saya di sini bukannya sok ahli dalam bidang dakwah, tetapi saya ingat pesan Rasulullah, balighul anni walau ayat. Sampaikanlah apa-apa yang kau perdapat dariku, kata Rasul, walaupun sepotong ayat. Baiklah, langsung saja saya masuki judul ceramah saya, yaitu kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Pemirsa Bungo TV rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Melalui ayat di atas, Allah memanggil orang-orang beriman untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Oleh karena itu, setiap orang yang merasa di dalam dirinya ada iman, tentu ia akan bersedia mengubah kebiasaannya, menahan nafsunya, bersedia bangun malam untuk makan sahur, lalu ia bersedia menahan diri dari makan, minum, dan dari berhubungan suami istri sejak terbit fajar hingga maghrib selama bulan Ramadan. Ia tentu siap menahan lapar dan dahaga demi menggapai kemuliaan saum Ramadan dan demi mencapai ridho ilahi. Ayat ini menyebutkan sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Hal ini mengandung makna bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas umat-umat sebelum mereka. Dengan demikian, mereka mempunyai tauladan dalam berpuasa Ramadan. Ujung ayat ini juga menyebutkan la'allakum tattaqun, merupakan tujuan utama puasa Ramadan, yakni mempersiapkan diri untuk menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dengan demikian, mental kita terlatih dalam menghadapi godaan nafsu syahwat yang diharamkan. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 53 yang berbunyi, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku
aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsulah yang selalu membawa kita kepada keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, karena Tuhanku dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Yusuf ayat 53. Pemirsa Bungo TV rahimakumullah, tidak sedikit pun manusia yang tergelincir ke dalam jurang neraka akibat tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya, terutama yang dilakukan oleh mulut dan kemaluan. Nabi SAW pernah ditanya tentang penyebab yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam surga. Lalu beliau menjawab, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Lalu beliau ditanya tentang penyebab yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Lalu beliau menjawab, mulut dan kemaluan. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dengan puasa Ramadan sebulan penuh, tentu akan terlatih jiwa pengendalian diri. Bagaimana tidak kalau di setiap saat dilarang memakan makanan yang haram, maka di bulan Ramadan makanan yang halal pun terlarang. Ini semua karena kadar imannya yang membimbingnya agar tidak melanggar aturan-aturannya. Dengan demikian, orang-orang beriman mendidik kemauannya serta dapat mengendalikan nafsunya. Nafsu yang dapat dikendalikannya yakni nafsu perut dan nafsu syahwat. Jika kedua nafsu ini tidak dapat dikendalikan, maka manusia akan terjerumus ke dalam lembah nista, terjerembab ke dalam makanan haram, berbuat maksiat dan menumpuk-numpuk dosa. Jika kita amati fenomena akhir ini, maka kita akan mengetahui betapa banyaknya manusia yang tidak terselamatkan. Contohnya, wanita muslimah yang mengumbarkan auratnya, memamerkan rambutnya yang seperti jagung, memamerkan bibirnya yang merah merona, memamerkan hidungnya yang panjang seperti Pinocchio. Bahkan lebih parahnya hadirin, anak muda zaman sekarang berpacaran berduaan secara terang-terangan. Na'udzubillahi min zalik. Maka sudah sangat jelas bahwa tujuan utama puasa Ramadan yaitu latihan pengendalian diri, sebagaimana telah disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tadi. Sebagaimana yang menjalankannya menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Saimun terdidik untuk senantiasa menjalankan perintahnya serta menjauhi semua larangan-larangannya. Semoga kita dapat berjumpa, berpuasa dan beramal soleh semaksimal mungkin di Ramadan tahun ini, dan semoga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan lafaz wabillahi wal taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.